Oke, untuk hari ini adalah pertemuan terakhir. Jadi pada pertemuan kali ini kalian akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Jadi untuk ujian akhir semesternya sendiri ini akan dilaksanakan di e-learning. Silakan dibuka dulu e-learningnya. Sambil kalian silahkan untuk isi daftar hadir ya. Silakan isi daftar hadir dulu di e-learningnya. Ini sebentar sambil saya tampilkan e-learningnya sebentar ya. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Halo? Halo? Share Sudah, Bu. screen-nya Belum. terlihat? Belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau sudah terlihat, silakan dibuka e-learningnya, silakan diisi juga daftar hadirnya untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16. Ya, nah di sini di bagian akhir dari e-learning untuk course rekayasa perangkat lunak, di sini sudah saya buatkan atau saya siapkan tempat UAS RPL Permatasari. Ya, silakan diklik. Ya, silakan diklik UAS RPL Permatasarinya. Maka kalau sudah diklik, maka di sini akan ada ketentuan ya, ketentuan pengumpulan UAS. Yang pertama, format file yang dikumpulkan itu berupa format PDF. Jadi kalian mengumpulkannya harus formatnya PDF. Kedua, nama file diberi nama kalian underscore uas rplps.pdf. Seperti itu. Ini cara pengumpulannya. Jadi tapi misalkan ada kendala ketika mengumpulkan melalui e-learning, maka kalian bisa mengumpulkan melalui email. Silakan dikirim ke email saya. Ini emailnya dan subjek emailnya adalah uasrplps underscore nama kalian. Ya. Nah, itu untuk ketentuan pengumpulan UAS. Jadi, di sini waktu pengerjaan UASnya itu sampai dengan besok. Ya, masih ada waktu sampai besok jam 12 siang. Ya, sampai jam 12 siang. Jadi, kalau lebih dari jam 12 siang, tidak akan diperiksa kembali. Soal jawaban kalian yang dikirim tidak akan diperiksa. Jadi, waktu pengumpulannya itu mulai dari sekarang ya, dari jam 10.30 sampai dengan besok tanggal 11 Juni jam 12 siang, bukan jam 12 malam, jangan salah ya. Jadi ada sekitar satu hari untuk menyelesaikan UAS-nya. Jadi nanti tinggal kalian submit saja ya. Submit jawabannya seperti mensubmit tugas-tugas yang seperti biasa. Oke, untuk pelaksanaan UAS-nya apakah ada pertanyaan dulu? Jadi kalau misalnya nggak bisa upload di e-learning, ya silakan di-upload atau dikirim ke email saya. Di sini emailnya sudah saya tambahkan. Subjeknya UAS RPLPS underscore nama kalian. Silakan kalau ada pertanyaan dulu untuk masalah pengumpulan ujian akhir semesternya. Mungkin saya copy paste juga ini ke Skype-nya ya. Di chat-nya kalau misalnya ada yang tertinggal, saya copy paste aja. Di chat-nya sebentar ya. Pertanyaan dulu. Mengenai pengumpulan ujian akhir semester dan juga waktunya itu sampai jam 12 besok ya, 12 siang besok. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya pindah ke pembacaan soal. Sebentar ya. Ini soalnya, atau bisa kalian download juga di e-learningnya sudah ada.
Ya. Soalnya adalah ada 3 soal ya. Soal yang pertama itu diberikan deskripsi perangkat lunak seperti berikut ini. Sistem pencatatan pengiriman barang melalui atau SPPBP merupakan sebuah perangkat lunak yang menangani permasalahan pencatatan pengiriman barang melalui pos. Dalam hal ini, barang dikirimkan dibagi menjadi 3 macam, yaitu surat, surat kilat paket, dan giro. Sementara itu, pengiriman barang dibagi menjadi 2 jenis, ada yang ekspres, ada yang eksklusif. Perhitungan biaya kirim untuk masing-masing barang didasarkan pada ini kalau surat kilat dihitung berdasarkan tipe amplop yang digunakan, surat kilat khusus atau paket berdasarkan jenis pengiriman, kota tujuan, berat surat atau paket yang dihitung melalui timbangan elektronik yang terpasang secara otomatis pada sistem. Yang ketiga, giro dihitung berdasarkan jenis pengiriman, kota tujuan, dan nominalnya berapa. Data pengiriman tersebut disimpan ke dalam tabel masing-masing. Jadi ada tabel penyimpanan untuk mencatat data-data yang masuk gitu ya. Soalnya dari deskripsi tersebut, buatlah ada konteks diagram, DFD level 1, 2, desain arsitektur, desain data, desain arsitektur, interface-nya, desain proseduralnya. Jadi kalian diminta berdasarkan deskripsi yang di sini, silakan dibuat ini beberapa desain-desain yang harus kalian kerjakan. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, rancanglah kelas pengujian. Ini ada untuk test case ya. Pengujian, rancanglah kelas pengujian untuk masing-masing variabel di bawah ini. Ada 5 ya, 5 nama variabel beserta tipe, panjang, dan bagaimana untuk pengujiannya. Ya, ada 5 kelas ya. Kemudian soal nomor 3, sebuah mobil Citroen dilambangkan dengan P, Q, R, S, atau T sebagai karakter pertama dan kedua, serta harus memiliki karakter Z sebagai karakter ketiga. Jadi ada 3 kode gitu ya. Pesan M1, M2, dan M3 harus dikirimkan pada pemasukan karakter pertama, kedua, dan ketiga. Jika terjadi kesalahan atau error, sementara itu jika masukan benar, maka akan dimasukkan ke basis data. Dari permasalahan tersebut, maka silakan didesain kondisi inputnya bagaimana dan berikan analisis untuk setiap kemungkinan kondisi output. Jadi kalian harus mendesain inputnya kira-kira apa, kemudian outputnya itu kondisi yang akan terjadi itu kira-kira apa saja, apa juga gitu ya, untuk masuk ke dalam untuk pengujian juga ya. Oke, ada 3 soal dari 1, 2, 3. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Jadi soal yang pertama kalian minta untuk mendesain ya. Soal yang kedua dan ketiga itu masuk ke dalam test case atau pengujian. Silakan. Maaf Bu, izin bertanya. Boleh. Apakah boleh diulang bagian Bu? Saya tertidur. Bagian yang mana? Sorry. Teknis pengerjaan soal yang kedua Bu. Oke, soal yang kedua, kenapa? Teknis pengerjaannya langsung saja nanti kalian misalnya yang pertama kalian kasih nomor, boleh bagaimana pengujiannya, kelas pengujiannya gitu aja langsung ya. Variabelnya, tipe, panjangnya sudah diketahui, nanti langsung bagaimana teknik untuk pengujian masing-masing variabel. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Izin tanya Bu.
Berarti Bu, untuk nomor 2 Bu, kita Bu ya perlu mengisi di bagian kelas pengujian aja ya? Iya, bagian kelas pengujiannya saja silakan diisi. Baik. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Jadi untuk soalnya ini ada 3 soal, bisa kalian download juga di e-learning ya. Kemudian untuk ketentuan pengumpulan tugas itu sudah saya kirimkan ke chat, jadi bisa dikumpulkan ke e-learning. Kalau misalnya ada masalah, silakan dikumpulkan melalui email. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi waktu pengerjaannya sampai besok siang. Belum ada pertanyaan lagi? Belum Bu, sudah jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas mungkin untuk pertemuan terakhir ini saya tutup. Terima kasih ya atas 16 pertemuan yang sudah kita laksanakan selama ini. Mohon maaf juga kalaupun ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya isi lab ya. Udah keluar, Bu.